Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arta Pauta dari kelas 12 IP 1 dan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup globalisasi dan juga faktor-faktor penyebab globalisasi itu. Namun, sebelum kita melompat ke ruang lingkup globalisasi dan juga faktor penyebab globalisasi itu, apakah teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan globalisasi itu? Semua hal tersebut akan saya jelaskan di dalam video ini. Maka dari itu, mohon simak video ini ya. Globalisasi sendiri berasal dari kata globe or globalization yang artinya mendunia. Nah, kalau secara umum sih pengertian globalisasi itu adalah proses menyatukan dunia tunggal yang membuat masyarakat di seluruh dunia itu saling ketergantungan, saling bergantung satu sama lain, baik itu di bidang sosial, di bidang politik, di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Nah, setelah mendengarkan definisi dari globalisasi itu, kita juga perlu mengetahui ruang lingkup apa saja yang dipengaruhi oleh globalisasi. Ada 5 ruang lingkup yang dipengaruhi globalisasi. Yang pertama, globalisasi ekonomi. Yang kedua, globalisasi politik. Yang ketiga, globalisasi di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian yang keempat, globalisasi di bidang sosial dan budaya. Dan yang kelima, globalisasi agama. Nah, yang pertama saya bahas adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi yang bersifat global ataupun mendunia tanpa mengenal batasan wilayah dari negara lain. Globalisasi sangat erat kaitannya dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang bersifat transnasional dan perdagangan bebas yang kawasan perdagangan yang berlangsung semakin luas dan menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Go. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Aplikasi Amazon tadi itu adalah salah satu contoh dari globalisasi ekonomi, di mana kita itu dapat berbelanja dengan mudah dan bisa mengakses toko-toko yang berasal dari luar negeri atau barang-barang dari luar negeri, kemudian dikirimkan ke negara kita. Semudah itu hanya dengan memencet handphone. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk dari globalisasi akibat perkembangan teknologi. Hal ini tentunya sangat memudahkan kita dalam berbelanja atau melakukan kegiatan perekonomian. Sebab kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen dapat terpenuhi tanpa adanya batasan jarak. Nah, yang kedua adalah globalisasi politik. Salah satu fenomena terjadinya globalisasi di bidang politik itu mulai munculnya organisasi internasional, misalnya ASEAN. ASEAN itu kan sebuah organisasi yang merupakan bentuk kerjasama antar negara Asia Tenggara. Contoh lainnya misalnya PBB. Nah, di samping itu mulai juga bermunculan kerjasama di antara dua negara ataupun multilateral. Dan kalau teman-teman perhatikan foto antara Pak Presiden Jokowi dan juga Presiden Korea Yoon Suk Yeol ini merupakan salah satu dokumentasi pada saat Indonesia melakukan hubungan bilateral dengan Korea Selatan pada usaha untuk bekerja sama dalam kendaraan listrik, baterai, dan rantai pasokan mineral industri utama. Tentu saja ini penting untuk melakukan kerjasama terhadap negara-negara lain agar kita dapat terus berkembang. Selanjutnya ada globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi itu ditengarai oleh hadirnya teknologi yang memungkinkan banyak orang di belahan dunia manapun bisa saling terhubung satu sama lain. Setiap orang dapat memperoleh pekerjaan dimanapun ia mau, pengen belajar dimanapun ia mau tanpa dibatasi oleh wilayah. Habis ini saya akan menampilkan contoh globalisasi di bidang ilmu, pendidikan sekaligus teknologi. Kasih tahu caranya bareng Zenius.
Ikut live class diajarin sama master tutors. Pokoknya mind blowing banget. Jadi gini boy, ngerti dulu konsepnya. Mulai dengan ratusan ribu video materi dan latihan soal yang bikin kamu tambah jago di berbagai ujian. Nah, Zenius tadi itu merupakan contoh globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi nih guys. Kenapa kayak gitu? Karena sebelum berkembangnya teknologi kan kita cuman belajar di sekolah. Ataupun kalau misalnya kita pengen dapat kelas tambahan tuh kita harus pergi ke satu tempat untuk belajar. Yang artinya kita harus mengeluarkan tenaga, kita harus mengeluarkan ongkos untuk ke sana. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, kita bisa belajar di rumah tanpa harus pergi ke suatu tempat. Dan kita bisa mengakses banyak video-video ataupun textbooks tanpa kita harus membeli bukunya melalui gadget. Hal inilah yang kemudian memudahkan murid-murid untuk bisa belajar lebih fleksibel di rumah. Hal-hal yang tidak sempat dibahas di sekolah bisa kita pelajari melalui perkembangan teknologi ini. Selanjutnya, globalisasi bidang sosial dan budaya. Globalisasi dalam bidang sosial dan budaya merujuk pada proses interkoneksi, pertukaran, dan pengaruh saling antara masyarakat dan budaya di seluruh dunia. Ini mencakup sejumlah aspek yang kemudian mempengaruhi cara masyarakat dan budaya itu berinteraksi dan berkembang di era globalisasi. Anyway, ada yang tahu nggak tadi tuh boy group apa? Nah, kemunculan boy group atau girl group dari Korea Selatan ini merupakan globalisasi bidang sosial dan budaya juga nih guys. Kenapa kayak gitu? Karena boy group dan girl band ini sangat mendunia di dunia global. Dan bukan cuma genre musiknya aja yang dicandrungi oleh seluruh masyarakat, tetapi juga lifestyle dan juga cara berpakaian mereka. Banyak sekali masyarakat yang kemudian mengikuti cara mereka berpakaian dan juga berpenampilan. Menarik sekali bukan bagaimana cara Korea Selatan kemudian menduniakan negaranya. Terakhir adalah globalisasi agama. Nah, globalisasi agama ini merujuk pada proses di mana agama dan keyakinan agama itu tersebar, berinteraksi, dan berubah dalam konteks global yang semakin terhubung. Ini melibatkan pertukaran ide-ide agama, praktik keagamaan, dan pengaruh agama di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat contoh di atas, ini adalah Dr. Zakir Naik. Tapi sebelum membahas contohnya, gimana kalau kita membandingkan bagaimana proses penyebaran agama di zaman dahulu, di mana Nabi itu harus mengumpulkan umatnya dan mencari umatnya terlebih dahulu. Tetapi dengan perkembangan zaman sekarang, kita bahkan bisa menonton video-video ceramah seperti contoh yang saya berikan di atas, yaitu Dr. Zakir Naik, di mana beliau selalu memberikan ceramah dan juga memberikan question session bagi para orang-orang yang ingin bertanya mengenai agama Islam, dan banyak sekali ternyata orang-orang dari segala penjuru dunia yang tertarik untuk mendengarkan jawaban beliau. Karena cuman menonton dia di YouTube dan merasa bahwa jawabannya sangat memuaskan, dan berharap pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya itu bisa dijawab oleh beliau. Dan beliau berhasil mengislamkan banyak sekali orang. Dan itu dia tidak cuma mengislamkan satu orang di satu negara aja, tapi beliau berkeliling. Dan hal itu juga didukung oleh perkembangan teknologi, di mana kita bisa mengakses video-video dakwah beliau yang kemudian membuat kita tersentuh, dan juga mungkin banyak sekali orang yang dari agama-agama lain yang kemudian tertarik dengan pembahasan-pembahasan beliau dan pada akhirnya masuk Islam. Itu adalah contoh dari globalisasi agama di zaman ini. Nah, habis mengetahui ruang lingkup dari globalisasi itu,
kita juga harus tahu apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi itu. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan globalisasi. Yang pertama adalah kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta semakin rendahnya biaya transportasi. Yang kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, adanya kemenangan politik neoliberalisme. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin rendahnya biaya transportasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu adalah faktor yang paling penting yang menyebabkan sekaligus mempercepat laju globalisasi itu. Nah, mulai di tahun 1980-an, kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi itu telah mengalami suatu kemajuan yang besar dalam hal kekuatan, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan. Kemajuan yang cepat dalam teknologi komputer dan piranti lunak telah menimbulkan terbentuknya serangkaian teknologi pendukung, mulai dari mesin faksimili sampai dengan siaran radio dan televisi melalui satelit, jaringan-jaringan kerja komputer, berbagai perusahaan, dan internet global. Secara bersamaan, perkembangan teknologi tersebut telah memungkinkan berlangsungnya transmisi ataupun aliran data dan informasi yang tidak pernah terbayangkan pada masa sebelumnya mengenai ukuran dan kecepatannya. Dengan perkembangan teknologi, informasi dan juga komunikasi sebagaimana sekarang ini telah memungkinkan terjadinya transfer modal yang berlangsung dalam skala internasional maupun skala global. Yang kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam bekerja sama ekonomi internasional. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi itu dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pada tataran tertentu, globalisasi dapat dilihat sebagai perluasan kapitalisme global. Jan Archgold, seperti dikutip oleh Budi Winarno dalam bukunya, mengatakan bahwa pada satu sisi dinamika kelebihan modal telah menjadi kekuatan besar di balik globalisasi yang ada pada saat ini. Perusahaan bermodal besar seiring dengan globalisasi mendapatkan keuntungan besar karena punya jangkauan pasar yang lebih luas dan memiliki biaya tenaga kerja yang murah, serta peluang-peluang baru dalam perdagangan barang yang nggak berwujud, seperti informasi, percakapan, telepon, dan produksi media massa yang beredarnya itu melintasi batas wilayah antar negara. Nah, yang terakhir itu karena adanya kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme itu merupakan paham atau ideologi ekonomi yang mengutamakan sistem ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar, privatisasi badan usaha milik negara, dan meminimalkan atau menghilangkan campur tangan pemerintah dan peran negara dalam mengusahakan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Kemenangan ideologi liberal pada tahun 1980-an ini merupakan masa yang menentukan bagi meluasnya kebijakan neoliberal di seluruh dunia. Tadi itu saya telah menjelaskan semua ruang lingkup dari globalisasi, pengertian dari globalisasi, dan juga apa sih faktor dan penyebab dari globalisasi itu. Saya harap penjelasan-penjelasan yang telah saya berikan dapat membantu teman-teman untuk memahami bagaimana ruang lingkup, penyebab, dan definisi dari globalisasi itu. Sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.